Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrian Kevin Eka Wahyudo dari kelas Hukum 7A1 MPM 181200048. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pengertian media massa, pers, dan hukum media. Pengertian media massa. Pengertian media massa adalah sarana untuk menyampaikan pesan atau pernyataan atau informasi yang bersifat umum kepada sejumlah orang yang jumlahnya relatif besar, tinggalnya tersebar, heterogen, anonim, tidak terlembagakan, perhatiannya terpusat pada isi pesan yang sama, yaitu pesan dari media massa yang sama dan tidak dapat memberikan arus balik secara langsung pada saat itu. Media massa harus diterbitkan secara periodik atau siarannya secara periodik. Isi pesan harus bersifat umum, menyangkut semua permasalahan, mengutamakan aktualitas, dan disajikan secara berkesinambungan. Termasuk dalam golongan ini yaitu majalah, surat kabar, radio, televisi, dan film. Jenis media massa ada dua, yaitu jenis media massa yang diterbitkan atau disiarkan. Contohnya buku, pamflet, selebaran spanduk, papan, pengumuman, papan reklame, dan lain-lain. Jenis media massa yang diterbitkan atau disiarkan secara periodik. Contohnya surat kabar, majalah, radio, televisi, dan film. Pengertian pers. Menurut Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memiliki, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, gambar, dan suara, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya menggunakan media elektronik, media cetak, dan segala jenis suara yang tersedia. Adapun pengertian pers dalam arti luas. Pengertian pers dalam arti luas adalah yang tadi, dan pengertian pers dalam arti sempit adalah media massa tercetak seperti surat kabar, majalah. Sedangkan pers dalam arti luas adalah semua media massa periodik, yaitu tercetak dan elektronika. Pokok-pokok hukum media. Studi mengenai hukum media di Indonesia masih relatif langka. Kajian hukum media yang telah ada pada dunia disebutkan sebagai hukum pers law. Kelangkaan kajian hukum media tersebut antara lain disebabkan rendahnya kesadaran akan perlunya bentuk pengaturan media yang lebih sehat dan menjamin kebebasan media. Pengaturan di bidang media massa cenderung dianggap sebagai masalah politik, bukan masalah hukum. Ruang lingkup hukum media. Osmar Seno Aji menyebutkan bahwa hukum pers meliputi beberapa pengertian. Di antaranya yaitu aturan-aturan mengenai publikasi. Peraturan ini berhubungan dengan masalah-masalah fundamental dalam kaitannya dengan pengaturan hak asasi manusia, hak menyatakan pendapat atau freedom of expression, dan kebebasan pers. Karena itu, hukum pers di sini berkaitan dengan konstitusi negara, yang pada gilirannya membawa hukum pers berhubungan dengan hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Berikutnya, pengertian pers atau media. Mengapa media perlu diatur? Sebab media atau pers pengaruhnya sangat besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Pers sebagai tiang keempat dari sebuah negara demokrasi, selain eksekutif, yudikatif, legislatif, dan pers, selain itu dapat dua sisi kepentingan dalam pengaturan dalam bidang media, yaitu 1. Pertimbangan umum atau kepentingan publik. Atas nama kepentingan umum atau kepentingan masyarakat, negara harus mengatur mengenai HAM.
hak asasi manusia terkait kebebasan berpendapat, termasuk berpendapat di media massa, karena pada dasarnya media adalah ruang publik bagi masyarakat sebagai tempat melakukan pendapat. Yang kedua, untuk kepentingan bisnis. Pengelolaan sebuah media dilakukan oleh sebuah organisasi yang pada umumnya untuk mencari laba dan sistem ekonomi kapitalis. Karena itu, jiwa kepentingan umum pada media terkontaminasi oleh kepentingan privat perusahaan. Dari sini, media harus dikendalikan agar tidak merugikan masyarakat. Hubungan tiga pihak antara media, kepentingan umum, dan kepentingan privat, inilah yang menjadi dasar atau inti dari hukum media. Hukum media menjaga agar kepentingan umum dapat terjaga dalam media. Namun, hukum media juga menyadari bahwa media harus dapat menghidupi dirinya. Berikutnya, reformasi pers di Indonesia. Reformasi pers dilakukan karena ada beberapa sebab yang mendasari. Alasan atau dasar pertimbangan dilakukannya reformasi hukum pers atau ditata ulang pengetahuan hukum pers Indonesia didasarkan pada 5 hal. Pertama, kemerdekaan pers merupakan salah satu wujudkan kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan masyarakat berbangsa bernegara, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat tercantum pada pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, dalam kehidupan masyarakat berbangsa bernegara dan demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani, dan hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki. Yang ketiga, pers nasional sebagai wadah komunikasi massa, penyebar informasi, dan bentuk opini harus dapat dilaksanakan. Yang keempat, pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kelima, karena undang-undang pers lama sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Selain kelima dasar pertimbangan di atas, dalam penjelasan umum Undang-Undang Pers disebutkan 6 pokok pikiran yang harus disebutkan dalam pembahasan Undang-Undang Pers. Pertama, agar pers berfungsi secara maksimal sebagaimana diamankan pasal 28 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, maka perlu dibentuk Undang-Undang Pers. Kedua, adanya keyakinan bahwa dalam kehidupan yang demokratis itu pertanggungjawaban kepada masyarakat terjamin. Sistem penyelenggaraan negara transparan berfungsi setelah kebenaran terwujud. Yang ketiga, dipahami bahwa pers memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk menunjukkan hak asasi manusia yang dijamin dengan ketetapan TAP MPR nomor 27 MPR tentang HAM. Keempat, diyakini bahwa pers juga melaksanakan kontrol sosial yang sangat penting pula untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata atau ucapan yang kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.